Ada dua tipe portfolio yang kita kelola. Yang pertama adalah portfolio jangka panjang. Nah, portfolio jangka panjang itu biasanya kita durasinya panjang, jadi kita lebih lihat sun yang tenornya 10 tahun dan 15 tahun. Misalnya pemerintah pun memberikan auction yang 20 tahun, biasanya kita juga berpartisipasi di situ untuk beli 20 tahun. Untuk portfolio yang jangka pendek, menengah, nah itu kita juga punya portfolionya, kita lebih ke 5 tahun. 5 tahun dengan beberapa tenor yang sekitar 3 tahun juga ada. Oke. Jadi tergantung tipe portfolio dan durasi strateginya. Oke, untuk potensinya sendiri seperti apa sih untuk tenor-tenor tersebut? Biasanya kalau misalnya tren bunga menurun, itu bagusnya investasinya di tenor yang jangka panjang gitu. Tapi tidak berarti kita harus semuanya di jangka panjang, karena balik lagi melihat spreadnya kemana dan juga berapa tenor yang mana yang lebih ibaratnya itu kayak value creation gitu. Oke, nah sementara secara umum begitu ya, seperti apa sih melihatnya untuk peluang pertumbuhan dana kelolaan produk unit link di tahun 2020 ini? Kita sih optimis ya untuk 2020 untuk sisi penjualan, karena balik lagi karena unit link itu adalah proteksi dan investasi. Jadi karena penetrasi pasar untuk asuransi hanya 3% dari dibandingkan GDP, mestinya opportunity-nya masih banyak di sisi situ. Jadi, Dari segi penjualan begitu dengan adanya sentimen coronavirus di awal tahun 2020 ini, apakah memang sudah berdampak begitu terhadap segi penjualan? terus terang dampaknya sepertinya nggak ada ya kalau misalnya dilihat dari segi penjualan. Kalau lihat dari incoming, kita masih terima incoming cash premi dari semua lini fund yang kita kelola. Ini artinya masih sesuai dengan ekspektasi sebelumnya begitu ya? Iya betul, masih sesuai ekspektasi sebelumnya. Tapi kalau misalnya ngomong ke depannya, spiral efeknya kita nggak ada yang tahu ya. Oke, nah sementara untuk prospek 2020 ini sendiri, sentimen apa sih yang akan menjadi pendorong ataupun juga tantangan di tahun ini? Tantangan 2020 balik lagi kalau kita lihat masih ada konflik dagang antara US dan China, geopolitical, dan ditambah lagi corona gitu. Kita mengharapkan ada positif sentimen dari sisi corona, misalnya vaksinnya ada, kemudian dari lokal sendiri kita mengharapkan omnibus law itu sih. Oke, ini artinya omnibus law adalah satu sentimen positif begitu yang cukup kuat. Apakah? Kita harapkan seperti itu. Oke, dan sementara pertanyaan terakhir begitu ya, di tengah kasus Jiwasraya yang kemarin sempat ramai begitu kan, yang membuat industri asuransi jiwa juga menjadi sorotan. Nah, kemudian bagaimana sih kondisi yang dihadapi oleh Allianz Indonesia sesama perusahaan asuransi jiwa? Kalau dilihat dari tipe pengelolaannya pun berbeda. Jadi kalau bisa dibilang Allianz tidak mempunyai tipe produk seperti yang ditawarkan oleh Jiwasraya. Oleh karena itu pada saat terjadi guncingan tidak ada yang kejadian seperti itu di Allianz. Jadi tidak ada redemption yang disebabkan oleh produk-produk seperti itu karena kita tidak punya produk seperti itu. Produk kita adalah unit link yang disesuaikan dengan kategori fund itu sendiri yang nasabah bisa memilih sesuai dengan risk profile-nya nasabah itu sendiri. Satu lagi pertanyaan tambahan ya Bu ya, terkait dengan kinerja dari Allianz Life sendiri untuk tahun 2020 ini sendiri seperti apa? 2020 Ya. kita harus beat benchmark. Untuk benchmarknya sendiri apakah optimis akan mencapai target dari benchmark? Kita harus optimis dengan pengelolaan yang prudent dari sisi kita, karena Allianz terus terang sangat ketat dalam memilih investasi yang harus kita investasikan dalam masing-masing fund itu sendiri. Prosesnya panjang, jadi approval-nya sangat ketat dan sesuai, harus ada argumen yang dipaparkan oleh fund manager untuk disetujui. Oke, siap. Terima kasih sekali Bu Mari.